juga tidak apa-apa, tapi kamu akan sama seperti mereka. Oke, jadi ada yang tanya-tanya sama saya, bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri dan untuk percaya diri. Kalau untuk saya pribadi, berdasarkan saya punya pengalaman juga, kamu harus tahu dulu kamu punya diri itu siapa. Kamu itu orangnya bagaimana? Misalkan contoh, kepala batu kah? Kepala angin? Makan puji kah? Apa barang itu kamu harus tahu dulu semuanya. Kamu punya akar pahit, kamu punya cara untuk bahagia itu seperti apa, kamu punya hobi, kamu punya tujuan hidup itu kamu harus tahu dulu. Sebelum kalian bisa untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri. Lalu, ketika kalian sudah tahu kamu punya kekuatan di mana, kamu punya kelemahan di mana, kamu punya sifat-sifat tara baik itu di mana, bagian apanya, itu kamu harus berdamai dulu sama kamu punya diri. Jadi kan setelah sekian banyak kamu tahu kamu punya negatif, itu kamu harus berdamai dulu bahwa memang ya kamu begitu adanya. Tete manis kasih kamu begitu adanya, jadi sudah tidak usah komplain begitu toh. Tapi bukannya hanya menerima saja, kalian harus berdamai dulu sama kamu punya diri bahwa oh ternyata saya begitu ternyata saya kepala angin ternyata saya makan puji Berarti bagaimana caranya supaya kelemahan itu bisa menjadi saya punya kekuatan. Intinya kalian berdamai dulu sama kamu punya diri. Mau itu buruk, mau itu baik. Kalau baik sih gampang ya. Semua orang juga bisa berdamai dengan kebaikan. Tapi kalau untuk kamu punya keburukan itu yang kadang orang susah untuk bisa terima. Bisa berdamai dengan itu. Kalau saya pakai istilah berdamai. Setelah bisa, kalian sudah berusaha untuk bisa berdamai, sudah bisa kontrol kamu punya diri, tahu dulu betul diri kalian itu seperti apa. Baru masuk ke kalian harus rubah kalian punya pola pikir. Misalkan, saya itu lemah di tahan emosi. Saya lemah untuk bisa menurunkan saya punya ego. Saya harus tahu bagaimana caranya supaya saya punya emosi ini bisa terkontrol. Saya harus tahu caranya hal yang bisa menenangkan saya ketika saya sedang emosi tingkat tinggi. Itu cara untuk bisa merubah kamu punya kelemahan menjadikan punya kekuatan. Toh, paham dulu ya sampai situ ya. Itu 3 step pertama. Habis itu, ketika kalian sudah bisa menguasai itu, kalian rubah pola pikir kalian. Dari yang kalian punya gaya hidup, kalian punya pola pikir, kalian punya pandangan akan sesuatu itu negatif terus. Jangan, ganti itu. Karena kalian punya hidup itu terlalu singkat hanya untuk pikir-pikir hal yang negatif. Misalkan, perilaku yang negatif, hate speech. Kalian berbicara buruk akan orang lain. Kalian bagosip terus itu paling buruk. Kalian bamaki orang itu buruk, gitu toh. Kalau misalkan kalian sudah bisa rubah, kalian punya pola pikir ini, kalian sudah, saya tidak bisa begitu. Saya tidak mau untuk orang bicara saya di belakang, berarti saya juga tidak boleh bicara orang di belakang. Contoh simpelnya seperti itu. Kalian harus rubah, kalian punya pola pikir dulu, baru semuanya akan mengikut menjadi baik. Dia punya kebiasaan. Kalian punya kebiasaan hidup. Setelah itu, setelah kalian sudah menjadi tahu kalian punya diri itu seperti apa, tahu kalian punya kelemahan seperti apa, cara untuk menanggulanginya seperti apa. Pola pikir berubah dari negatif mulai berubah ke positif. Lebih baik lagi kalau total semua baik, tapi susah. Toh, saya juga susah kok. Sampai sekarang juga masih tukang maki orang, masih kepala angin kok, kan? Tapi usaha aja toh. Lalu setelah dari situ, kenapa saya bilang pola pikir itu sangat berpengaruh? Itu akan membentukkan punya karakter. Berdasarkan saya punya pengalaman dan yang saya tahu, ketika kamu punya pola pikir negatif, kamu punya karakter dan kamu punya sifat kebiasaan, itu juga akan negatif. Jadi itu dirubah dulu. Dan pahami juga kalau setiap manusia itu berbeda, teman-teman. Jujur aja, mau kamu punya mama kah, kamu punya bapak, kamu punya adik kakak, itu semua berbeda. Misalkan kamu kepala angin, baru mama nih dek, sabar sekali. Semua orang tuh berbeda. Contohnya begitu. Jadi kalian harus paham dulu itu bahwa manusia itu berbeda. Setiap manusia itu berbeda, dia punya karakter dan dia punya pola pikir. Dan itu tidak apa-apa. Itu bagus. Malah itu bagus. Jadi kita bisa belajar satu sama lain, belajar dari karakter orang masing-masing, dari setiap orang pengalaman juga masing-masing. Begitu. Lalu jangan terlalu mau ikut-ikut orang lah. Apa sih? Saya juga heran ya, kenapa gitu. Yang saya lihat orang suka mengikuti orang lain kah, tren kah,
apa, misalkan tren, aduh sekarang lagi tren pakai celana jogger. Tuh kalau mau ikut juga tidak apa-apa, tapi kamu akan sama seperti mereka. Misalkan kamu pergi ke kursi panjang, ke Kupang, di situ semua anak itu lagi tren pakai celana jogger. Semua di situ ada 100 orang kak pakai celana jogger, dan kamu juga pakai celana yang sama. Kira-kira kamu risih nggak sih? Kayak, jis, saya pakai baju sama dia sama loh. Pergi lagi ke depan situ kak, ih sama lagi, toh? Karena menurut saya sama itu sangat membosankan teman-teman, betul. Kenapa tidak kalian pikir untuk dari antara 10 orang yang pakai celana jogger, kenapa kamu tidak pakai celana batik Papua kah? Pakai koteka kah? Toh, kenapa tidak mencoba untuk mencari yang berbeda? Karena ya itu tadi, sedangkan tiap manusia saja sudah berbeda kok. Kenapa kamu mencoba untuk sama dengan orang lain supaya mendapat pengakuan? Wih, anak-anak yang pakai jogger nih sekarang nih su ganteng. Anak-anak yang pakai celana jogger nih bede mantap. Kenapa harus begitu? Sedangkan setiap manusia saja sudah pasti berbeda. Itu yang perlu dipahami dulu ya. Makanya kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau sama orang lain. Saya tahu bahwa saya punya diri ini, apalagi saya di Pulau Jawa ya teman-teman. Saya di Jakarta dengan sapu kulit hitam, rambut keriting. Saya bangga dengan itu. Saya bangga sekali dengan itu karena berarti saya berbeda dengan orang-orang lain. Misalkan saya pergi ke mall, misalnya di Jakarta, banyak sekali yang rambut lurus. Nih, misalkan di mall itu ada 800 orang. 799 orang deh rambut lurus. Tapi saya bangga karena saya punya rambut keriting. Orang akan lihat, ih, rambut keriting. Mungkin ada banyak orang yang akan, jis, dia rambut keriting sekali. Acak-acakan. Tidak apa-apa. Pending, dorang punya omongan. Tapi kita tahu bahwa kita berbeda daripada mereka. Dan kita akan menjadi center of attention. Jadi orang malas juga kan, orang tinggal lihat. Tidak ada yang berbeda, sama saja orang kalau misalkan lihat dari jauh, wih semua rambut lurus. Kalau kamu cari, kamu punya teman yang rambut lurus juga di antara orang-orang rambut lurus ini kan susah toh. Tidak bisa, saya punya teman mana yes kok, dorang semua rambut lurus Tapi ketika misalkan kamu rambut macam saya, dan saya bangga dengan itu, ketika di tengah-tengah orang banyak yang rambut semua lurus, dan hanya saya yang keriting, saya bangga karena orang pasti gampang cari saya. Dan semua macam, kalau saya berdiri di satu lingkaran, semua orang dalam lingkaran itu juga pasti akan lihat saya. Karena hanya saya yang berbeda daripada orang. Toh, itu lebih asik loh. Lebih asik untuk menjadi center of attention daripada kamu ikut orang yang belum tentu juga orang akan notice bahwa kamu ikut dorang. Bahwa kamu keren. Jadi, bangga dulu sama kamu punya diri sendiri. Kamu cari tahu dulu kamu punya diri itu bagaimana. Kamu punya kepribadian, kamu punya kelebihan apa, kamu punya talenta di mana, dan kamu punya kelemahan di mana. Kalian bisa kontrol kamu punya kelemahan, itu intinya. Dan berbeda itu asik ya teman-teman. Kalian boleh coba. Guys, sekarang sudah tren ini. Sudah banyak yang berani untuk, saya punya rambut keriting, tidak apa-apa, pendek kam, saya keren kok. Itu bagus, itu sangat bagus sekali, saya applause. Dan buat teman-teman yang rambut lurus juga, bukan saya mendiskriminasi atau saya body shaming atau apa, tapi kita perlu bangga. Itu hanya menjadi contoh ya. Menjadi contoh yang gampang untuk kalian terima. Jadi saya tidak offense ke siapapun, saya tidak mendiskriminasikan siapapun, saya hanya mengambil contoh yang gampang saja untuk kalian terima. Dan ya sebenarnya itu kan juga sudah bawaan dari lahir tuh. Tete manis sih sudah kasih kok. Macam orang di Pulau Jawa sini rambut lurus, manis-manis, baru kulit coklat sawo matang begitu toh. Kalau orang Manado deh rambut lurus, baru deh cantik putih paling cantik, toh? Tapi kalau kita orang-orang dari timur ini kan lahir dengan, ya memang Tuhan bikin kulit hitam, rambut keriting. Dan kita perlu bangga karena itu teman-teman. Mau kamu putih paling putih kah, lurus paling lurus, sampai rambut jatuh-jatuh, tidak masalah. Mau kulit hitam, rambut paling keriting, tidak masalah. Yang penting kamu harus terima dulu kamu punya diri ini seperti apa. Terima juga yang Tete Manis kasih untuk kamu itu seperti apa. Karena kamu itu karya paling luar biasa. Dan kamu itu seni yang Tete Manis bikin yang paling luar biasa. Jadi terima saja toh. Dan kalau misalkan kamu punya kelemahan, cari cara untuk membuat itu menjadi kamu punya kekuatan. Yang penting berdamai dengan kamu punya diri dulu. Dan tahu bahwa setiap orang itu berbeda. Jadi jangan paksa diri untuk sama dengan orang lain.
Oke, pokoknya jangan lupa untuk jadikan punya diri sendiri, bahagia sendiri, cari bahagia yang betul-betul untuk kamu punya diri. Hidup yang hidup ya teman-teman. Kalian pasti suatu saat akan mengerti itu, tapi saya hanya mau bilang hidup yang hidup. Kalian harus menjalani itu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini ke kamu punya teman-teman, supaya kamu punya teman-teman juga tahu bagaimana cara untuk lebih percaya diri dan lebih menerima diri sendiri. Kalian boleh berbeda pendapat sama saya, kalian tidak harus sama dengan saya punya pendapat. Kita bisa berbeda dan kita bisa sepaham untuk tidak sepaham, teman-teman. Itu baik. Jadi kalian tulis kalian punya pendapat juga di bawah. Tulis juga kalian punya cara-cara untuk membuat kalian punya pribadi lebih menarik, kalian lebih percaya diri, supaya itu bisa jadi masukan untuk orang lain juga. Oke, saya Psycho Mars. Peace out.